Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Sudah merdekakah kita? Saudara-saudara sebangsa setanah air. Merdeka. Apa itu arti kata merdeka? Dan apa pentingnya merdeka? Sampai-sampai merdeka disandingkan, ditempelkan bagai dua sisi mata uang dengan kata mati. Sebuah kata yang menjadi akhir kehidupan di dunia ini. Dan itulah kata pilihan yang menjadi sumber spirit, sumber semangat, menjadi semboyan para founding father negara ini, pahlawan-pahlawan bangsa ini. Merdeka atau mati. Saudara-saudara sebangsa setanah air, sejawat fisioterapi dan calon fisioterapi Indonesia, sejenak mari kita lihat apa arti merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merdeka diartikan bebas dari penghambaan, penjajahan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Sedangkan penjajah bisa dimaknai sesuatu yang menjajah, sesuatu yang menguasai, menindas dengan kekuatan. Siapa itu penjajah? Siapapun, apapun yang menyebabkan seseorang terjajah. Siapapun, apapun yang menguasai, menindas dengan kekuatannya. Penjajah bisa berupa materi ataupun imateri. Penjajah bisa berupa harta, tahta, wanita. Pun penjajah bisa berupa kata-kata atau ilmu, pikiran, pendapat, sistem, organisasi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sekarang mari kita tengok beberapa pendapat tentang merdeka. Tetangga saya pernah saya tanya, apa arti kata merdeka baginya? Dia menjawab, merdeka itu ora urus. Dia mengabaikan apa kata orang tentang dirinya, sehingga dirinya merasa bebas menyampaikan pendapat dan berperilaku, tidak tergantung, tidak tertuntun oleh pendapat atau pandangan orang lain. Oh, menjadi egois dong. Mungkin itu yang terbersih di benak kita. Tetapi justru dengan pendapatnya ini, beliau sering menjadi rujukan di lingkungan warga karena keteladanannya dalam bermasyarakat. Karena kebebasan berpikirnya membuat sesuatu yang terlihat rumit menjadi sederhana, sesuatu yang susah menjadi mudah. Teman saya yang lain saya tanya, apa arti kata merdeka baginya? Teman saya menjawab, merdeka itu mengesahkan Tuhan, mentauhidkan Tuhan, menafikan, menolak yang lain, kecuali hanya berharap, hanya memohon pertolongan untuk menghambakan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Menjadikan Tuhan yang Maha Esa sebagai satu-satunya ukuran dalam menilai baik atau buruk, berhasil atau gagal, senang atau sedih, bahagia atau sengsara. Kita bisa melihat sejarah pejuang-pejuang kemerdekaan di dunia ini. Bagaimana seorang pejuang yang begitu kokoh, begitu kuat menghadapi tantangan, disiksa dengan siksaan yang berat, diuji dengan sogokan, rayuan dunia berupa harta, tahta, wanita. Namun begitu, para pejuang kemerdekaan selalu kuat menahan karena memiliki rasa dan jiwa merdekanya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, begitulah jiwa semangat pejuang-pejuang bangsa. Bung Tomo bersama arek-arek Surabaya, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro bersama rakyat Jawa, Cut Nyadin, Tuanku Imam Bonjol dengan rakyat Aceh dan Sumatera. I Gusti Ngurah Rai dengan senjata ala kadarnya melawan senjata yang canggih di masa itu. Tidak masuk di akal, tidak masuk di nalar bagaimana beliau-beliau berani melawan penjajah. Namun itulah jiwa merdeka telah merasuk dalam sanubari mereka, para pejuang-pejuang bangsa. Maka pilihannya adalah merdeka atau mati, iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dua pilihan yang indah bagi orang yang mempunyai jiwa sanubari
yang merdeka. Saudara-saudara sebangsa setanah air, sesungguhnya kemerdekaan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang paling mulia diberikan kepada manusia, dan sekaligus sebagai ujian bagi manusia. Dengan kemerdekaan ini pula, manusia memikul beban yang dinamakan tanggung jawab. Kemerdekaan bukan saja merupakan hak asasi manusia, tapi juga merupakan landasan bagi kebahagiaan manusia. Telah banyak kupasan dan pemikiran pakar filsafat sejak zaman dahulu yang mencoba menganalisa dan menerangkan apa arti dan kapan manusia merasa bahagia, suatu tujuan hidup yang paling didambakan oleh setiap insan. Jawabannya, orang bisa bahagia ketika memiliki jiwa merdeka. Saudara-saudara sebangsa setanah air, sejawat fisioterapis dan calon fisioterapis Indonesia, sudah merdekakah kita? Mungkin ada sebagian menjawab, saya baru sebagian merdeka, belum merdeka seutuhnya. Jika profesi fisioterapi kita memang belum merdeka, barangkali kita masih dalam kurun waktu di mana Soekarno masih belajar apa itu merdeka dari Haji Umar Said Cokro Aminoto di Jalan Panaleh Giga. Barangkali pula kita memang belum layak merdeka karena secara entitas kita belum nampak punya identitas yang cukup jelas. Bila diskusi kita hari ini masih berkisar definisi fisioterapi dan gelar untuk profesi ini, nampaknya kita masih pada tahap bertanya sebagaimana pertanyaan murid atau santri bertanya kepada Tuan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tuan Cokro, kalau bangsa ini merdeka, apakah nama yang tepat untuk bangsa ini? Indonesia atau Melayunesia atau apa? Di sisi lain, kita saja masih merasa maklum dan pasrah ketika kita hanya berperan sebagai setengah profesi atau bahkan seperempat profesi, yang artinya kita belum sepenuhnya profesi. Saudara-saudara sejawat fisioterapi sebangsa setanah air, mungkin ada di antara kita sudah menjawab, yes, saya sudah merdeka. Bila fisioterapi sudah proklamasi dan merdeka, barangkali kita masih butuh mempertahankannya dari berbagai agresi. Kita butuh berbagai konferensi untuk berdiplomasi dan berbagai perjanjian sebagai bagian dari taktik dan strategi. Bila sudah merdeka, kita masih butuh pemuda, orator pembakar nyali, dan stasiun penyiaran semacam RRI untuk memanggil banteng-banteng fisioterapi. Pun kita butuh sesepuh untuk berfatwa dan memobilisasi. Kita butuh ribuan pemuda yang besar nyali, bermilitansi, dan punya rasa cemburu yang tinggi untuk merobek birunya Triwarna di Hotel Yamato atau membakar mobil Jenderal Malabi. Kita masih perlu hijrah ke Yogyakarta dan menghimpun TKR di lorong-lorong benteng keraton untuk konsolidasi. Jika perlu, kita buat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Bila sudah merdeka, kita masih butuh bergerilya, menembus hutan, berbukit meski harus ditandu dan bernafas dengan sebelah paru. Kita butuh mosi integral sebagaimana Muhammad Nasir menghimpun kembali keterpecah belahan negeri untuk kembali ke NKRI. Saudara-saudara sejawat fisioterapis, adik-adik mahasiswa sebangsa setanah air, sungguh keberadaan kebermanfaatan profesi ini sudah sangat jelas. Sejelas kita melihat di siang yang terik, keberadaan kemanfaatan profesi fisioterapi itu tak terbantahkan secara ilmiah. Akan tetapi bisa jadi profesi ini seperti ilustrasi Cokro. Pengibaratan seperti kerbau atau sapi, tenaganya dimanfaatkan, susunya diperah untuk dinikmati oleh orang lain. Dan itu sudah membuat kita cukup senang dipuji sebagai pekerja keras dan bermanfaat. Saudara-saudara sebangsa setanah air,
Cokro tidak menikmati kemerdekaan Republik yang namanya Indonesia dengan sendi-sendi kehidupannya yang tak jauh dari pemikiran murid-muridnya. Begitulah pejuang bisa jadi tidak menikmati apa yang diperjuangkan. Sudah merdekakah kita? Sudah kita mempunyai jiwa merdeka? Sebagai pemerdeka yang memerdekakan, mungkin ini perlu menjadi renungan kita semua. Bisa jadi saat menjadi fisioterapis, kita belum merdeka dalam melakukan pelayanan. Kita masih terbelenggu, terjajah oleh paradigma lama. Pelayanan kita masih berdasarkan kebiasaan, tidak berdasarkan keilmuan atau evidence-based practice. Bisa jadi kita belum merdeka dalam melakukan pelayanan. Kita tidak menjalankan standar pelayanan fisioterapi, namun menggunakan standar pelayanan profesi lain. Bisa jadi kita belum merdeka dalam melakukan pelayanan karena kita masih menjalankan pelayanan dilandaskan kebutuhan harta, tahta, bukan keikhlasan hanya mengharap ridho Tuhan yang Maha Esa. Pun bisa jadi dalam berorganisasi kita juga belum merdeka. Kita masih berorganisasi yang terbelenggu oleh kepentingan dan tujuan sesaat, harta ataupun tahta, belum berdasarkan kebahagiaan hakiki yang bersumber dari kemerdekaan hakiki. Saudara-saudara sebangsa setanah air, sejawat fisioterapis yang berbahagia, sudah saatnya kita bergandengan tangan. Sudah saatnya kita berjuang bersama, berjuang menjadi manusia-manusia yang merdeka, pemerdeka yang memerdekakan siapa saja yang berada di lingkungan kita, bisa di pelayanan, pendidikan, atau di organisasi IFI. Jika kita sudah mempunyai jiwa, semangat merdeka, sebagai pemerdeka yang memerdekakan, maka insya Allah kebahagiaan hakiki akan tercapai. Namun demikian, wahai saudara-saudara sebangsa setanah air, bersiaplah, karena dalam perjuangan ini kita akan diuji, akan mendapat tantangan, rasa sakit, perih, kecewa, khawatir, sebagaimana para pejuang bangsa ini dahulu merasakan. Disinilah letak ujian bagi jiwa-jiwa merdeka, pemerdeka yang memerdekakan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, namun yakinlah, kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, karena sesungguhnya kebahagiaan hakiki didapatkan dari kemerdekaan yang hakiki. Seperti pejuang-pejuang negeri ini, pahlawan-pahlawan bangsa ini, insya Allah bahagia di akhirat, dan nama dan jiwanya tetap hidup di Indonesia tercinta. Janganlah kamu katakan mereka yang terbunuh dalam perjuangan ini mati, karena sesungguhnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak memahaminya. Selamat berjuang saudara-saudara sebangsa setanah air untuk menjadi manusia merdeka, pemerdeka yang memerdekakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pejuang-pejuang bangsa, perjuangan kita, serta perjuangan profesi fisioterapi Indonesia. Merdeka! Podcast IFI, bergerak, bermanfaat, bermartabat.